Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Latri Hastuti yang dalam video ini akan membahas tentang pengaruh budaya India di Indonesia. Tahukah kalian apa nama kedua bangunan tersebut? Ya, betul. Kedua bangunan itu adalah Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Lalu, apa hubungan kedua bangunan tersebut dengan pengaruh budaya India di Indonesia? Kedua bangunan tersebut adalah contoh bangunan yang mendapat pengaruh India. Bagaimana pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha bisa masuk ke Kepulauan Indonesia? Letak Indonesia yang berada pada posisi silang karena diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Pasifik, menyebabkan letak Indonesia sangat strategis sehingga dilalui oleh jalur perdagangan dunia. Menurut Van Loor, barang yang diperdagangkan adalah barang yang bernilai tinggi seperti logam mulia, perhiasan, dan barang pecah belah. Selain itu ada dua komoditas penting yang menjadi primadona, yaitu kapur barus dan gaharu, yang merupakan bahan baku pewangi yang digemari bangsa Cina dan bangsa India. Interaksi dengan kedua bangsa itu membawa perubahan pada bentuk tata negara, susunan masyarakat, dan sistem kepercayaan di Kepulauan Indonesia. Tanda tertua adanya pengaruh kebudayaan Hindu di Indonesia berupa prasasti yang ditemukan di daerah Sungai Cisadane dan di daerah Muara Kaman. Sistem pemerintahan. Sebelum pengaruh kebudayaan India masuk ke Indonesia, pemerintahan dipimpin oleh kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakat. Mereka adalah orang pilihan yang mengetahui adat istiadat dan upacara pemujaan roh nenek moyang. Bahkan mereka dianggap sebagai wakil nenek moyangnya yang harus melindungi keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah masuknya budaya India, mulai terjadi perubahan. Kedudukan kepala suku digantikan oleh raja, seperti halnya di India. Sistem kemasyarakatan. Sejak masuknya pengaruh India, sistem kemasyarakatan juga mengalami perubahan. Sistem kemasyarakatan yang dikembangkan bangsa Arya di lembah Sungai Indus yang biasa disebut dengan sistem kasta juga mulai diberlakukan di Indonesia, khususnya untuk pemeluk agama Hindu. Sistem kasta membagi masyarakat ke dalam 4 golongan, yaitu kasta Brahmana atau pendeta menduduki golongan pertama, kasta Ksatria atau bangsawan dan prajurit menduduki golongan kedua, kasta Waisya, pedagang atau petani menduduki golongan ketiga, sedangkan kasta Sudra, rakyat biasa, menduduki golongan terendah atau golongan keempat. Penggolongan ini disebut juga dengan caturwarna. Pendapat tentang proses masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat tentang cara dan jalur masuknya pengaruh Hindu-Buddha ke Indonesia. Beberapa pendapat atau teori tersebut antara lain, satu teori kesatria yang dikemukakan oleh Ramesh Chandra Majumdar. Ia berpendapat bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum kesatria atau prajurit India. Mereka diduga melarikan diri dari India lalu mendirikan kerajaan di Kepulauan Indonesia. Namun teori yang dikeluarkan Majumdar ini kurang disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. 2. Teori Waisya. Tokohnya adalah Nicholas Johannes Crom. N.Y. Crom mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara termasuk Indonesia adalah para pedagang. Mereka menggunakan jalur laut
sehingga tergantung pada angin musim. Saat angin musim tidak memungkinkan, mereka akan menetap lebih lama. Pada saat itulah mereka berinteraksi dengan penduduk setempat sambil mengembangkan kebudayaan India. 3. Teori Brahmana. Tokoh yang mengemukakan adalah J.C. Van Leur. Pendapat Van Leur didasarkan atas temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava yang hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Selain itu, para Brahmana India ada yang sengaja diundang oleh para penguasa Nusantara untuk keperluan upacara keagamaan. 4. Teori arus balik. Teori ini lebih menekankan pada peranan bangsa Indonesia sendiri dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Artinya, orang-orang di Kepulauan Indonesia, terutama para tokohnya yang pergi ke India. Di India mereka belajar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Setelah kembali, mereka mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama itu kepada masyarakatnya. Berdasarkan teori yang dikemukakan di atas, disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia telah mencapai tingkatan tertentu sebelum munculnya Hindu-Buddha. Melalui akulturasi, budaya dari luar yang dianggap sesuai dengan karakteristik masyarakat diterima dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat saat itu. Cukup sekian materi dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.